Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti Gustian dari Prodi PGSD kelas B1 2019. Mengajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pendidik atau guru terhadap anak didiknya. Maksudnya adalah seorang guru memberikan pelajaran terhadap siswanya sehingga siswa tersebut bisa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum dia ketahui. Guru dituntut berperan aktif sebagai organisator kegiatan pembelajaran, dan seorang guru juga harus mampu memanfaatkan lingkungan belajar siswa, baik yang di kelas maupun di luar kelas, dengan tujuan menunjang kegiatan belajar mengajar. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang apa saja sih hal yang harus dilakukan seorang guru sebelum mengajar, khususnya di SD, dan membuat pembelajaran itu menyenangkan serta dapat mencapai tujuannya. Yang pertama, ada mengembangkan silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan dalam silabus, guru harus menyusun RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Dalam menyusun silabus maupun RPP, guru harus mencantumkan standar kompetensi yang mencakup kompetensi dasar yang akan disusun dalam silabus dan RPP-nya. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah di dalam RPP secara rinci guru harus menuliskan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Langkah-langkah menyusun RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencantumkan identitas. Identitas yang dicantumkan meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu. Yang perlu diingat adalah RPP disusun untuk satu kompetensi dasar, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan. Alokasi waktu diperhitungkan untuk mencapai satu kompetensi dasar yang bersangkutan yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Selanjutnya yang kedua yaitu mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat terdiri atas satu atau beberapa tujuan. Yang ketiga, ada mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Yang keempat, ada mencantumkan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran.
tergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Yang kelima, Anda mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, guru harus mencantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuannya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah di dalam kegiatan pembelajaran harus tercermin kegiatan meliputi 1. Eksplorasi, yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, temukan berbagai informasi, pemecahan masalah, dan inovasi. Yang kedua, harus ada elaborasi, yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna. Yang ketiga, ada konfirmasi, yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dinilai, diberi penguatan, dan diperbaiki secara terus-menerus. Selanjutnya, dari membuat RPP, yang keenam adalah mencantumkan sumber belajar. Menurut Arif S. Sadiman 2006, sumber belajar dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu jenis orang, pesan atau informasi, alat, teknik, dan lingkungan. Dalam memilih sumber belajar, guru harus mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam membuat RPP, yang terakhir yaitu mencantumkan penilaian. Penilaian harus dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horizontal maupun vertikal. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kemampuan selama pembelajaran. Penyajian tadi yang sudah disebutkan merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan silabus dan penyusunan RPP. Hal tersebut harus segera dipersiapkan, bahkan sudah dibuat saat pembelajaran tahun ajaran baru dimulai. Jadi tidak ada alasan bagi seorang guru atau pendidik tidak memiliki perangkat pembelajaran, karena setiap melakukan sebuah pekerjaan harus menyiapkan persiapan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua, guru mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa memahami pelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa guna merangsang kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Kognitif sendiri memiliki pengertian ranah yang mencakup kemampuan berpikir siswa, yang mencakup pengetahuan, hafalan, dan ingatan, pemahaman, dan analisis. Afektif sendiri memiliki pengertian, yaitu ranah yang berkaitan dengan watak perilaku, seperti perasaan, minat, dan emosi. Sedangkan psikomotor yaitu berkaitan dengan keterampilan siswa, berhubungan dengan aktivitas siswa. Artinya, tergerak untuk melakukan sesuatu. Dari pengertian ketiga tersebut, guru dituntut tidak hanya memberikan materi dengan cara metode ceramah dan tanya jawab
saja, melainkan guru sebaiknya menggunakan media agar siswa mampu melihat langsung objek yang sedang dipelajari. Apalagi untuk siswa SD, terutama kelas rendah, mereka masih berpikir secara konkret. Jadi mereka harus melihat benda itu benar-benar nyata. Dengan menggunakan media dalam pembelajaran, hal ini bisa menambah minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan lebih aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Guru juga harus kreatif dan harus melihat keadaan terhadap media yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga ada mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Materi pembelajaran itu sebaiknya dipilih dan diajarkan secara sistematis, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap siswa dalam proses belajar, mengajar, berlangsung, atau setelah menerima pelajaran yang telah diajarkan. Sangat penting bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu, dengan menguasai materi pembelajaran, guru juga akan merasa confidence atau nyaman dalam mengajar sehingga bisa memiliki rasa percaya diri sebagai seorang guru. Selanjutnya yang keempat, ada pengajar atau kita sebagai seorang pendidik harus menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar. Sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat, maka peluang tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Dalam memilih pendekatan, model, dan strategi, sebaiknya disesuaikan dengan materi dan karakter siswa yang akan diajar. Karena seperti yang kita ketahui, pendekatan, model, metode, dan strategi tertentu kadang tidak cocok untuk diaplikasikan untuk mengajar materi pembelajaran tertentu atau tidak tepat untuk diterapkan pada karakter siswa tertentu. Selain itu, dengan menggunakan metode pendekatan, model, dan strategi yang biasanya memiliki berbagai keunikan, bisa memunculkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan antusias. Yang terakhir yaitu memahami karakter siswa. Sebelum mengajar, hal yang harus kita perhatikan atau harus pendidik perhatikan itu adalah memahami karakter siswa. Sebelum melaksanakan belajar mengajar, salah satu hal yang cukup penting dan sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik bisa dilakukan dengan pendekatan personal, mewawancarainya, dan bertanya hal-hal pribadi, serta memberikan solusi ketika ada masalah pribadi. Kenapa memahami karakter peserta didik sangat penting? Seperti yang kita pahami, bahwasannya siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Mengetahui karakter peserta didik, guru menentukan strategi yang tepat dalam mengajar. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.